Halo, selamat pagi Sobat STI yang terkasih. Hari ini kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan yang saya beri judul Kasih yang Terbesar. Mari kita buka Alkitab kita 1 Korintus 13 ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Sobat STI yang terkasih, mungkin kita bertanya, mengapa kasih menjadi paling besar di antara iman dan pengharapan? Dengan iman, seseorang mendapat pengampunan dosa dan keselamatan di dalam Yesus. Dan dengan pengharapan, kita akan menerima kemenangan dan kemuliaan bersama Tuhan. Tapi itu semua akan berakhir ketika Yesus datang yang kedua kali. Dan semua itu tergenapi dan terpenuhi saat nanti di akhir zaman Tuhan datang kedua kali. Tetapi kasih akan terus ada. Bahkan setelah Yesus datang kedua kali, kasih itu terus menerus ada karena Allah itu kasih adanya. Di samping itu, ayat ini disampaikan kepada jemaat Korintus yang memang sudah beriman dan sudah berpengharapan. Hanya saja mereka belum hidup sesuai dengan iman dan pengharapannya. Itu sebabnya bagi mereka, bagi jemaat Korintus, kasih harus mendapat perhatian utama. Supaya tidak ada perpecahan, saling menghakimi, yang tidak menikah merasa lebih suci daripada yang menikah, merasa lebih rohani jika memiliki karunia yang wow, menuduh yang lemah, tidak punya pengetahuan, dan lain-lain. Mereka butuh kasih yang terus diwujudkan dalam hidup yang nyata. Lebih daripada itu, dalam perspektif asas manfaat, kasih berdaya guna saat ini sampai nanti. Seorang beriman berwujud nyata dalam kasih segala aspek hidupnya, karena tanpa kasih menjadi sia-sia. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, bahkan bahasa malaikat, tetapi tidak ada kasih, tidak berguna. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, memiliki segala pengetahuan, mungkin kalau sekarang berkata gelarku PhD, DD, dan bahkan profesor kalau itu gelar, tapi kalau tidak ada kasih, sia-sia. Sekalipun aku memiliki iman yang dapat memindahkan gunung, tetapi jika tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, berkorban, entek-entekan orang Jawa bilang, tapi tidak ada kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Sobat STI yang terkasih, ada orang yang pintar sekali, bahkan gelarnya bertumpuk-tumpuk, buku perpustakaan dilalap habis, tapi kalau tidak bisa menjadi berkat bagi sesamanya, dia pasti tertunduk malu, berjalan pun seperti tak tahu arah, lesu, merasa tak berguna dan percuma, sia-sia. Demikianlah kalau kita pintar tapi tak berguna, berkedudukan tinggi tapi bawaan tak rasa diberkati, pelayanan kesana kemari, tapi orang di sekitarnya hampa tak terlayani. Kasih merupakan gaya hidup yang terus menerus tergerus di sana sini di zaman kini, sehingga degradasi kasih melanda kehidupan sosial saat ini, bahkan dalam dunia Kristiani. Kasih menjadi slogan yang berarti tanpa aksi. Orang bisa berkata aku mengasihi, tapi membiarkan mereka perutnya kosong, butuh isi.
kasihan tapi membiarkan mereka kedinginan tanpa pakaian. Mari kita kembangkan kasih. Paling tidak orang terdekat kita merasa mendapat perhatian, mendapat kasih, dan mendapatkan pertolongan dari kita. Mulai hari ini dengan senyuman yang manis. Senyumlah dengan orang yang Anda temui dan jangan sampai orang lain mendahului. Perhatikan satu orang dengan kasih Anda. Mungkin kata-kata yang mengasihi atau segelas teh manis yang Anda bayarin, syukur makan siang sekalian. Kenapa? Iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Harus kita nyatakan kasih itu hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih karena kami belajar betapa iman itu penting karena membawa orang kepada keselamatan. Pengharapan itu berarti karena ini yang membawa kemenangan dan kemuliaan ketika Yesus datang kedua kali. Tetapi kasih boleh dikatakan itu abadi. Biarkanlah kasih itu nyata dalam kehidupan hari ke hari, secara khusus hari ini, sehingga ada orang di sekitar kami yang menjadi objek kasih kami, sehingga mereka merasakan kasih, perhatian, dan pertolongan kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas renungan pagi ini. Tuhan memberkati. Amin.